Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian hari ini. Dan sore ini, saudara, kita diberi lagi waktu oleh Tuhan untuk kembali dapat bersekutu bersama. Dan karena itu mari kita memberikan waktu kita dengan sungguh-sungguh, seberapa yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk bersekutu dengan Dia, bersekutu dengan firman-Nya, karena kita percaya bahwa di dalam firman Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Di dalam firman Tuhan ada kuasa yang menolong dan memampukan kita untuk dapat mengembangkan kualitas kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan kita pada masa ini. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan terlebih dahulu pujian berikut ini untuk dapat menghantar kita mendengarkan firman Tuhan dan mempersiapkan hati kita agar hadirat Allah turun atas kehidupan kita. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami mau Tuhan memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, bersekutu dengan Engkau. Mari hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa, mengurapi setiap kami umat-umat-Mu yang haus, yang rindu untuk bersekutu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Pujilah Engkau Bapa yang baik. Kami persembahkan dan serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita memberikan hormat bagi Dia. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari beri pujian bagi Tuhan. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya.
kami Tuhan boleh datang di hadapan-Mu, membawa hati kami, hidup kami. Kami mau persembahkan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Haleluya. Karena hanya Engkau yang layak terima segala puji dan hormat kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Pujian mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Disembah Kau Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu karena Engkau hadir di tengah-tengah kami sore ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami. Kami perlu Engkau. Kami butuh Tuhan untuk berbicara bagi kami, agar kami dapat mengerti apa yang harus kami perbuat dan bagaimana kami harus membangun kehidupan kami di tengah-tengah perjuangan hidup kami hari ini. Berbicaralah Engkau lewat firman-Mu, karena kami anak-anak-Mu, kami hamba-Mu, siap untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sore ini atau pembacaan Alkitab sore ini akan saya ambil dari pembacaan kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Puji Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini adalah, apakah hidupku gagal? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita menyimak pembacaan Alkitab ini di dalam kitab Ayub 42 dan khususnya mulai ayat yang pertama, saudara, maka kita akan menemukan bahwa ayat ini adalah inti dari perikop ini. Ayat ini adalah pernyataan iman Ayub yang menjadi pusat dari perikop ini. Sehingga dengan memperhatikan pembacaan dari ayat 1 ini, saudara, kita dapat melihat kemudian poin-poin penting yang
disampaikan Ayub di dalam bagian berikutnya. Nah, jika kita mengamati, saudara, pembacaan dari ayat 1 ini, maka sisi lain yang tertangkap dari percakapan Ayub yang disampaikan di dalam ayat 1 dan ayat 2, ya, jadi poinnya itu di ayat 1 dan ayat 2 ini. Jadi jika kita memperhatikan percakapan yang disampaikan di dalam kitab Ayub pasal 42 ini, maka ayat 2 yang kemudian menjadi poin penting di dalam bagian ini menunjukkan sebuah sisi lain, keadaan lain yang sebelumnya dialami oleh Ayub, yang sebelumnya sedang dihadapi oleh Ayub. Pernyataan di dalam ayat 2 yang menegaskan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal ini, menunjukkan bahwa ayat ini adalah sebuah kesimpulan akhir dari sebuah perjalanan panjang, yang mana di dalam perjalanan panjang itu Ayub pernah merasakan sebuah kenyataan hidup di mana kegagalan menjadi bagian dalam hidupnya. Pernyataan Ayub di dalam ayat 2 itu, ya, di dalam ayat 2 itu menunjukkan bahwa Ayub pernah merasa gagal, pernah merasa down, pernah merasa terpuruk, pernah menghakimi hidupnya gagal, hidupnya rusak. Pengalaman ini bisa terjadi pada siapa saja. Ketika tantangan begitu berat, masalah begitu dalam, pergumulan seakan-akan tidak dapat dihadapi dengan baik, penderitaan datang bertubi-tubi. Situasi seperti ini bisa membuat orang merasa dirinya gagal. Hidupku gagal, hidupku hancur. Hidupku sudah tidak ada artinya. Dan bisa saja hari-hari ini kita mengalami situasi seperti ini. Saudara merasa hidupmu gagal, saudara merasa hidupmu tak berarti, saudara merasa bahwa hidupmu hari ini sedang menghadapi tantangan yang begitu berat, dan engkau hampir putus asa, dan kemudian menghakimi bahwa hidupmu gagal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang situasi seperti ini kadang-kadang dapat terjadi pada siapa saja. Pengalaman ini memang bukanlah sebuah pengalaman yang gampang untuk dilewati, gampang untuk dihadapi, ketika kita sendiri menghadapi kenyataan-kenyataan berat itu. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga tetap perlu sadar bahwa sekalipun memang faktanya perasaan gagal itu bisa terjadi dan dapat terjadi pada siapa saja, kita perlu sejenak merenung dan memikirkannya, bahwa perasaan yang terus-menerus menghakimi diri sebagai orang yang gagal adalah sebuah perasaan yang tidak pernah dapat berkontribusi baik bagi perjuangan perjalanan kehidupan kita ke depan. Sikap yang terus-menerus menuduh, menghakimi bahwa diri kita adalah orang yang gagal adalah sikap yang berpotensi merusak kehidupan kita. Berpotensi merusak kehidupan kita. Nah, dari mana sebenarnya muncul sikap-sikap penghakiman seperti ini?
Ya, kalau kemudian kita mencoba merenungkan saudara catatan dari kitab Ayub ini, sikap ini kadang-kadang muncul dari diri kita sendiri. Dari diri kita muncul kesimpulan yang mempengaruhi seluruh proses perjalanan kehidupan kita ke depan. Nah, masalahnya adalah kesimpulan-kesimpulan kita itu adalah sebuah kesimpulan yang kadang-kadang tidak dibangun di atas sebuah kesadaran bahwa kita itu memiliki keterbatasan dalam memahami segala sesuatu, dan kita tidak menyadari bahwa diri kita ini ada di dalam sebuah karya kemahakuasaan Allah yang besar itu, saudara. Kesimpulan yang kemudian diambil tanpa kesadaran-kesadaran ini, dan ketika itu kemudian kita ikuti, contohnya penghakiman bahwa kita ini gagal, akan merusak seluruh proses perjalanan hidup kita. Kita akan putus asa, kita akan frustasi, kita akan kemudian merasa terus-menerus memberikan label pada diri kita bahwa kita adalah orang yang gagal, dan pada akhirnya tidak ada hal baik yang dapat kita bangun dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau toh memang ini adalah sebuah pengalaman kehidupan manusia kita, namun sebelum kita lebih jauh mengalami akibat-akibat buruk dari penghakiman-penghakiman dan sikap-sikap label bahwa kita adalah orang yang gagal, mari kita coba untuk melihat apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh kitab Ayub di dalam perikop ini, saudara. Nah, hal penting yang ingin disampaikan di dalam kitab Ayub ini, ada dua hal yang akan saya saya bagikan kepada saudara-saudara ini. Yang pertama, bahwa menghadapi kehidupan kita yang sulit seperti ini, jangan pernah cepat menghakimi diri kita sendiri sebagai kehidupan yang gagal. Hanya karena kenyataan yang kita hadapi sekarang ini. Apalagi kemudian sikap menghakimi diri kita sebagai orang yang gagal melibatkan juga penghakiman-penghakiman kita kepada Allah. Bahwa Allah yang kita sembah, bahwa Allah yang kita muliakan, bahwa Allah yang kita agungkan adalah Allah yang mungkin kita lihat sebagai pribadi yang tidak mampu, tidak sanggup untuk menolong kita, dan akhirnya kita memberikan sebuah penilaian-penilaian negatif tentang Allah. Ini hal pertama yang ingin disampaikan oleh Ayub. Ketika Ayub berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayub di dalam ayat ini pada akhirnya menyadari kenyataan itu. Ini adalah sebuah kesimpulan akhir dari sebuah perjalanan panjang di mana Ayub pernah merasa bahwa dirinya gagal dan bahwa apa yang dilakukan Allah itu gagal. Apa buktinya? Tentu di dalam percakapan Ayub dan teman-temannya ada sebuah gagasan-gagasan penting yang didiskusikan. Misalnya pandangan tentang bahwa orang yang benar, orang yang jujur, orang yang baik pasti akan selalu diberkati. Ini kan gagasan-gagasan yang mewarnai pandangan teman-teman Ayub ketika berdiskusi dengan Ayub. Sehingga kemudian melihat kenyataan di mana Ayub seakan-akan menderita, Ayub seakan-akan terkutuk. Teman-teman Ayub berkata bahwa kamu pasti berbuat dosa, Ayub. Pandangan-pandangan ini lahir dari sebuah nilai yang tadi saya sebutkan, bahwa orang benar diberkati, orang yang tidak benar akan menerima kutuk. Teman-teman Ayub hanya melihat fenomena yang terjadi di dalam diri Ayub, lalu kemudian menarik sebuah kesimpulan bahwa dengan fakta-fakta di mana kehidupan Ayub menderita, dia sakit, anaknya meninggal, kemudian hartanya habis. Ini menandakan bahwa Ayub ada di dalam sebuah kondisi keterkutukan. Dan oleh karena itu pasti penyebabnya adalah dosa. Sementara dari dalam, Ayub merasa bahwa Ayub tidak
berbuat apa-apa yang membuat dia layak menerima kenyataan hidup ini. Karena Ayub juga punya asumsi yang kurang lebih sama dengan teman-teman Ayub. Namun pada akhirnya situasi yang terjadi di dalam diri Ayub membuat Ayub merasa bahwa Allah sendiri sudah gagal dengan gagasan-gagasan yang dibangun. Bahwa orang benar diberkati, orang jahat dikutuk. Sedangkan Ayub merasa bahwa dirinya tidak berbuat jahat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan demi pergumulan inilah yang pada akhirnya mewarnai diskusi Ayub dan teman-temannya, mewarnai kehidupan Ayub, sehingga Ayub pun merasa bahwa dirinya gagal. Allah juga gagal dalam dirinya, karena Allah gagal menepati firman-Nya menurut Ayub. Tetapi saudara, melalui perjalanan waktu, melalui percakapan Ayub dengan Allah, Ayub disadarkan dengan fakta-fakta kehidupan bahwa dalam menyikapi kehidupan seperti ini, hukum-hukum yang dibangun tidak selalu kemudian dapat memberikan sebuah kesimpulan mutlak tentang kenyataan kehidupan manusia. Kitab Ayub memberikan sebuah pemahaman bahwa segala gagasan-gagasan yang coba untuk dipakai di dalam merumuskan Allah dan apa yang akan ia kerjakan dalam diri manusia tidak bisa kemudian mengkungkung karya Allah di dalam kemahakuasaannya. Di dalam kitab Ayub, manusia diajar untuk senantiasa memberikan ruang kebebasan bagi Allah. Di dalam kitab Ayub, manusia juga diajar untuk merendahkan diri di dalam Allah. Di dalam kitab Ayub, manusia diajar untuk terus belajar dari Allah. Nah, saudara, dengan melihat adanya misteri di dalam kehidupan Allah dan berpangku kepada keyakinan karya Allah yang besar di dalam hidup manusia, inilah kemudian Ayub menyadari bahwa jika selama ini dia merasa bahwa Allah telah gagal dalam hidupnya dan aku juga adalah orang yang gagal di dalam memahami, ternyata itu adalah sebuah pandangan yang keliru. Ayub kemudian memperbaiki gagasannya selama ini dengan pernyataan yang ia munculkan dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua ini. Aku tahu sekarang bahwa tidak ada rencanamu yang gagal, walaupun faktanya kehidupanku seperti ini. Nah, saudara, hal ini kan berarti membuka ruang bagi kita bagaimana kemudian kita memaknai hidup kita hari ini. Kalau hari ini saudara merasa bahwa hidupmu gagal, masalahmu begitu banyak, tantangan-tantangan di dalam kehidupan keluargamu banyak, tantangan-tantangan di dalam masalah pekerjaanmu banyak, dan seakan-akan kau merasa bahwa dirimu gagal, jangan terlalu cepat untuk menghakimi bahwa itulah kegagalan yang sedang engkau alami. Jangan terlalu cepat menghakimi bahwa Allah juga gagal di dalam melakukan segala sesuatu sebagaimana yang engkau pikirkan. Karena apa? Karena upaya-upaya kita memahami Allah adalah upaya-upaya yang didasarkan kepada keterbatasan kita. Sementara Allah luar biasa, Allah maha kuasa. Saudara, ini memberikan ruang bagi kita untuk terus memiliki sebuah pengharapan, sekaligus tidak jatuh kepada keputusasaan, tidak jatuh kepada sikap pesimis, tidak jatuh kepada sebuah pengalaman yang menghakimi diri, yang hanya berpotensi merusak kehidupan kita, yang hanya berpotensi membuat kita tidak berani dan tidak mampu menghadapi kenyataan hidup ini. Kalau Ayub kemudian mengoreksi pemahamannya, yang kemudian kita lihat di dalam pasal 42 ayat 2 ini. Aku tahu sekarang bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Mungkin kita juga perlu mengoreksi cara pandang diri kita terhadap kita
mungkin juga terhadap Allah. Di mana selama ini kita mungkin sudah menghakimi diri kita, menghakimi Allah. Karena berbagai kegagalan-kegagalan yang kita definisikan ada dalam diri kita. Saudara, masih ada kesempatan. Masih ada jalan, masih ada ruang untuk melihat pengalaman-pengalaman yang indah. Kita percaya bahwa Allah itu penuh kasih kepada kita. Setiap kegagalan yang mungkin kita sebut sebagai kegagalan, atau setiap persoalan, setiap problem, setiap kenyataan-kenyataan sulit yang kita hadapi hari ini, jangan terlalu cepat disimpulkan sebagai sebuah bentuk kegagalan kita atau kegagalan Allah untuk menolong kita. Karena itu, hal kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Dengan menyadari misteri kehidupan ini, menyadari bahwa kita manusia yang terbatas, yang kemudian dapat kita lihat melalui kutipan-kutipan pernyataan firman Allah kepada Ayub di dalam ayat yang ketiga, ayat keempat, yang seakan-akan ingin menunjukkan betapa kamu itu terbatas, Ayub. Di mana kamu seringkali mengambil keputusan tanpa pengetahuan, di mana seringkali kamu berbicara tanpa sebuah dasar yang betul-betul tepat. Ini mengingatkan bahwa memang Ayub, representasi manusia kita ini terbatas. Karena itu, jangan terlalu cepat menghakimi bahwa dirimu gagal ketika engkau menghadapi kesulitan hari ini. Jangan terlalu cepat menghakimi bahwa Allah tidak mengasihimu. Allah gagal dalam membangun rencana kehidupannya bagimu. Karena itu hal kedua yang perlu kita bangun justru adalah mari teruslah memandang Allah dalam keyakinan dan pengharapan di dalam kualitas hidup yang benar. Teruslah memandang Allah. Ayub mengalami perubahan ini setelah Ayub bertemu dengan Allah. Setelah Ayub bercakap-cakap dengan Allah. Setelah Ayub menghadapkan hidupnya kepada Allah. Setelah Ayub memberikan telinganya kepada Allah. Setelah Ayub merendahkan dirinya kepada Allah. Setelah Ayub memberikan ruang kebebasan bagi Allah berkarya dalam hidupnya, Ayub sadar. Dan ketika pernyataan ini disampaikan oleh Ayub, hidup Ayub memang belum berubah. Dia masih ada di dalam sebuah kenyataan hidup yang sulit. Dia masih ada di dalam sebuah kenyataan hidup yang berat. Tetapi saudara lihat, ketika perubahan pikiran, perubahan sikap itu ada di dalam diri Ayub. Perikop berikutnya saudara akan baca bagaimana Allah kemudian mengubah kehidupan Ayub. Apa pesan yang ingin disampaikan kitab Ayub? Kalau begitu, jangan terlalu cepat menghakimi bahwa engkau gagal. Jangan terlalu cepat menghakimi bahwa Allah gagal. Miliki perubahan dalam cara berpikirmu. Beri ruang kepada Allah untuk berkarya dalam dirimu. Terus memandang Allah. Terus berusaha di dalam kebenaran, di dalam kejujuran, di dalam pengharapan. Ada waktunya di mana Allah akan mengubah segalanya. Ada waktunya di mana karya Allah akan terjadi dalam dirimu. Hidup Ayub dipulihkan. Setelah keyakinan Ayub dipulihkan. Hidup Ayub dipulihkan. Setelah pikiran Ayub dipulihkan. Hidup Ayub dipulihkan. Setelah cara pandang Ayub terhadap dirinya dipulihkan. Saudara, saya percaya Allah yang Maha Kasih juga mengasihi engkau, mencintai engkau. Masih ada harapan, masih ada jalan, masih ada kesempatan untuk membangun sebuah kualitas kehidupan yang baik. Asalkan kita mau dengan sungguh-sungguh memahami Allah, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup untuk menolong kita. Sebagai manusia, kita terus merespon dengan sikap yang benar, sikap yang jujur, sikap yang tepat di dalam pengharapan untuk terus membangun kehidupan ini. Mari berbicara dari sebuah pengalaman kehidupanmu. Bukan hanya sekedar kepada cara pandangmu sendiri. Ingat, cara pandang kita itu terbatas. Cara pandang kita terbatas. Namun Allah tidak terbatas. Mengapa kita tidak mau beri ruang kepada ketidakterbatasan Allah untuk dapat menolong kita? Jangan batasi Allah untuk bekerja dalam dirimu. Masih ada jalan kalau kita juga mau terus berjuang memandang Allah dengan sikap yang benar, dengan sikap yang tepat.
pemulihan pasti menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar, buat perkataan-perkataan Allah yang sudah kami dengar, yang kami yakin akan menguatkan dan meneguhkan kami, memampukan dan menolong kami. Biarlah firman-Mu diteguhkan kepada setiap jemaat-Mu, kepada setiap hati yang mungkin hari ini sudah merasa gagal, bahkan sudah mulai meragukan Engkau. Berfirmanlah lebih dalam, berfirmanlah lebih jauh, berkaryalah Roh Kudus dalam hidup mereka, teguhkan mereka, kuatkan mereka. Biarlah mereka juga melihat karya Allah yang sama sebagaimana yang dialami Ayub, sehingga mereka pada akhirnya berkata, aku tahu sekarang bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan kiranya menolong kami, Tuhan kiranya meneguhkan kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kedangkanlah tangan berkat-Mu buat kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tetap semangat, berjalan bersama dengan Allah. Tuhan akan menolong dan meneguhkan kita. Haleluya. Puji Tuhan.